Dornier Do-335 adalah salah satu pesawat baling-baling bermesin piston tercepat yang pernah diterbangkan. Jerman mengklaim jika seorang pilot dapat menerbangkan pesawat ini dengan kecepatan hingga 846 km per jam. Hal ini bisa dicapai berkat penggunaan dua mesin berpendingin cair yang masing-masing menghasilkan tenaga sekitar 1.800 horsepower. Satu mesinnya memang dipasang di hidung seperti pada umumnya, namun uniknya mesin yang satu lagi posisinya tidak biasa, yaitu ditempatkan di bagian ekor menghadap ke belakang. Luftwaffe Jerman sebenarnya sangat menginginkan pesawat ini agar dapat digunakan secara luas dalam pertempuran. Namun keterlambatan pengembangan dan kondisi manufaktur Jerman yang berantakan akibat serangan sekutu membuat hanya sedikit Do-335 yang berhasil dibuat sebelum perang berakhir, di mana jumlahnya hanya ada sekitar 37 pesawat yang berhasil dibangun. Do-335 memang merupakan pesawat yang inovatif, tetapi ada beberapa masalah desain yang dimiliki oleh pesawat ini. Do-335 adalah pesawat yang tergolong sangat besar, di mana beratnya mencapai 9.600 kg. Selain roda pendaratannya lemah sehingga rentan rusak, mesin belakangnya juga dikabarkan sering mengalami overheating. Desainnya yang kompleks juga membuatnya lebih rumit untuk dibuat dan juga dirawat. Asal-usul Do-335 dimulai pada Perang Dunia Pertama, ketika desainer pesawat bernama Claude Dornier merancang sejumlah kapal terbang atau flying boat dengan konfigurasi mesin tandem. Kemudian pada tahun 1937, ia mematenkan tata letak mesin push-pull atau dorong-tarik tersebut. Tentu saja, desain ini dianggap sangat inovatif karena menawarkan dua tenaga mesin tetapi dengan hambatan yang lebih kecil dan kemampuan manuver yang lebih besar dibandingkan konfigurasi mesin ganda lainnya. Dornier lalu menerapkan desain ini pada pesawat pembom berkecepatan tinggi Do-P-59. Sayangnya, petinggi Nazi Jerman Hermann Göring memerintahkan pembatalan semua proyek yang tidak akan selesai dalam waktu 1 tahun atau lebih. Kemudian pada tahun 1942, Luftwaffe membutuhkan pesawat pembom cepat baru. Melihat kesempatan ini, Dornier lalu mengajukan proposal P-231. Benar saja, ia pun terpilih sebagai pemenang setelah mengalahkan desain pesaingnya dari Arado, Junkers, dan juga Blum-on-Voss. Sebuah kontrak pengembangan lalu diberikan oleh RLM atau Kementerian Penerbangan Jerman. Mereka lalu mengeluarkan nomor persetujuan badan pesawat kepada perusahaan Dornier, yaitu 8335, di mana pesawat tersebut nantinya akan dikenal sebagai Do-335. Namun, RLM kemudian mengambil keputusan lain, di mana mereka menyatakan tidak memerlukan pesawat pembom baru, sehingga Do-335 dengan cepat didesain ulang sebagai pesawat tempur. Pesawat tersebut kemudian selesai dikembangkan dan melakukan penerbangan pertama pada bulan September tahun 1943. Setelah pengujian awal, RLM lantas memesan sebanyak 38 pesawat dalam 4 konfigurasi yang berbeda untuk pengujian lebih lanjut. Dornier sendiri memilih dua mesin piston Daimler-Benz DB603V12 untuk menggerakkan 4 versi berbeda dari Do-335 itu, di mana setiap mesin ini memiliki berat 910 kg dengan tenaga sebesar 1.800 horsepower. Dengan mesin tersebut, pesawat ini dapat terbang hingga kecepatan 763 km per jam pada ketinggian 6.500 meter. Sementara jangkauannya bisa mencapai sekitar 2.000 km pada kecepatan jelajah 450 km per jam. Memang ada kelemahan dan kelebihan dari desain yang ditawarkan oleh Dornier pada pesawat Do-335. Tidak seperti pesawat konvensional bermesin ganda dengan mesin yang dipasang di sayap, Do-335 tidak akan mengalami penurunan daya yang tajam jika salah satu mesinnya rusak. Bahkan dengan menggunakan satu mesin tunggalnya saja, ia tetap bisa terbang dengan kecepatan sekitar 620 km per jam. Meskipun merupakan sebuah inovasi dan pesawat canggih pada masanya, tapi Do-335 menghadapi beberapa tantangan dan keterbatasan desain yang menghambat efektivitas dan potensi operasionalnya. Salah satu kelemahan utama desain Do-335 adalah kompleksitasnya, khususnya konfigurasi mesin dorong tariknya. Konfigurasi ini meskipun bermanfaat untuk mengurangi hambatan aerodinamis dan meningkatkan kecepatan, tapi membuat pesawat menjadi rumit secara mekanis.
Perawatan dan perbaikan juga menjadi lebih sulit dan memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan pesawat bermesin tunggal konvensional. Tentu saja ini dapat menjadi kerugian yang besar dalam lingkungan operasi masa perang yang bergerak cepat. Masalah penting lainnya adalah sistem pendinginan mesin belakang. Menempatkan mesin di bagian belakang memerlukan sistem saluran yang rumit untuk memastikan aliran udara yang cukup untuk pendinginan. Pengaturan ini rentan terhadap masalah, terutama dalam skenario pertempuran, di mana kerusakan dapat dengan mudah membahayakan sistem pendinginan, yang menyebabkan mesin terlalu panas dan berpotensi mengalami kegagalan. Bobot pesawat juga berkontribusi terhadap tantangan lainnya. Du-335 adalah pesawat yang lebih berat daripada banyak pesawat tempur saat itu. Ini sebagian besar karena konfigurasi mesin ganda dan kerangka kuat yang diperlukan untuk mendukungnya. Bobot ini tentu saja berdampak pada kelincahannya, sehingga membuatnya kurang mampu bermanuver dibandingkan pesawat tempur bermesin tunggal yang lebih ringan. Hal ini bisa menjadi kerugian besar dalam pertarungan udara. Karena di bagian belakang pesawat terdapat baling-baling, maka dalam keadaan darurat, posisi pilot juga akan terjepit. Oleh karena itu, Dornier juga mendesain agar pilot dapat meledakkan bahan peledak untuk menghilangkan sirip belakang dan membuang baling-baling pendorong untuk meningkatkan peluang keberhasilan penyelamatan menggunakan kursi pelontar pneumatik. Beberapa masalah lainnya pada pesawat ini adalah roda pendaratannya yang lemah, meskipun masalah tersebut berhasil diperbaiki selama uji coba penerbangan. Lalu, mengapa Du-335 tidak pernah diproduksi massal? Dornier Du-335 tidak pernah diproduksi dalam skala besar karena faktor berbagai kombinasi yang berasal dari keterlambatan pengembangan selama Perang Dunia Kedua dan kondisi eksternal masa perang yang berdampak pada Jerman. Salah satu alasan utamanya adalah waktu ia diperkenalkan. Pada saat Du-335 siap untuk diproduksi massal, Jerman menghadapi kekurangan sumber daya yang besar dan tantangan strategis. Hal ini seperti kekurangan material dan bahan bakar, serta pemboman terus-menerus terhadap fasilitas industri Jerman oleh pasukan sekutu yang sangat mengganggu kemampuan manufaktur Jerman. Selain itu, kerumitan desain Du-335 berkontribusi pada terbatasnya produksi pesawat ini. Konfigurasi dorong tariknya yang inovatif selain menawarkan keunggulan penting dalam kecepatan dan tenaga, tapi juga memerlukan proses manufaktur canggih yang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga lebih mahal dibandingkan dengan desain pesawat yang lebih sederhana. Kompleksitas ini membuatnya kurang menarik dalam skenario masa perang di mana kecepatan dan volume produksi sangat penting. Selain itu, Luftwaffe telah mulai mengalihkan prioritasnya ke pesawat bertenaga mesin jet pada saat Du-335 sedang dievaluasi untuk produksi massal. Teknologi mesin jet menjanjikan kemajuan lebih besar dalam kecepatan dan kinerja yang dipandang lebih penting untuk melawan superioritas udara sekutu. Pergeseran fokus ini mengakibatkan sumber daya yang ada dialihkan ke desain pesawat yang digerakkan oleh baling-baling seperti Du-335 ke pesawat jet tempur yang lebih revolusioner seperti Messerschmitt Me-262. Terakhir, situasi perang yang memburuk secara keseluruhan di Jerman mengurangi kelayakan untuk memperkenalkan jenis pesawat baru ke dalam produksi skala besar. Dengan berakhirnya perang dan Jerman semakin bersikap defensif, hanya ada sedikit peluang untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan jenis pesawat baru secara efektif dalam jangka waktu yang tersisa. Sebenarnya, jika saja Du-335 bisa selesai lebih cepat dan telah digunakan dalam medan pertempuran, pesawat tempur sekutu akan mengalami kesulitan besar dalam menangkap pesawat ini. Du-335 mampu terbang dengan kecepatan dan ketinggian tinggi, serta memiliki jangkauan jelajah yang jauh. Bisa dibilang pesawat ini tidak ada bandingannya di antara pesawat tempur bermesin piston lainnya pada saat itu. Sayangnya, karena jumlahnya yang sedikit dan pengembangannya yang terlambat, membuatnya tidak memberikan dampak apapun terhadap Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat memang menangkap dua pesawat tersebut pada akhir perang, dan pesawat-pesawat tersebut ditinjau dan diuji lebih lanjut. Tetapi kompleksitas dari pesawat itu dan juga masa kejayaan mesin piston yang telah berakhir setelah lahirnya mesin jet membuat Amerika pun tidak berminat untuk mengembangkannya.